pemirsa Beban bersama saya Syafira Nur Aulia pada sore hari ini akan menemani Anda selama 3 menit ke depan dengan berita banget seputar hal-hal yang aktual dan faktual. Ya pemirsa, berita terkini terkait dengan mudik lebaran. Mudik lebaran menjadi salah satu momentum paling dinanti warga Indonesia khususnya bagi warga beragama Islam. Mudik lebaran ini diputuskan pemerintah berdasar pola yang menunjukkan penurunan angka COVID-19 dan diprediksi terkontrol. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri mudik lebaran tahun ini berasa berbeda. Para calon mudik diwajibkan untuk melakukan dosis vaksinasi 2 dan 1 booster demi meminimalisir penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kekebalan tubuh. Terkait protokol kesehatan saat mudik lebaran 2022, pemerintah dengan tegas memberikan berkala memeriksa status vaksinasi pemudik melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pembahasan aturan mudik lebaran 2022 ini masih dalam proses prosedur pengecekan dan pengawasan status vaksinasi booster bagi pemudik. Peran pemerintah tentu menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk memastikan agar minim resiko yang terjadi dengan mitigasi seperti vaksinasi booster terutama pada kelompok beresiko tinggi. Dibenarkan bahwa alasan pemerintah mengizinkan mudik lebaran kembali berjalan didasarkan oleh kasus COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan penurunan. Pemerintah mulai memberikan ruang gerak yang besar bagi umat muslim pada Ramadan dan kondisi saat ini. Tentu dengan syarat wajib vaksinasi dosis kedua dan vaksin booster. Selain itu, pemerintah berharap dengan pemberian ruang gerak bersyarat ini, masyarakat dapat melakukan ibadah Ramadan dan merayakan Lebaran Idul Fitri dengan kehidupan mendekati normal. Dengan penegasan tidak melanggar persyaratan vaksinasi. Berikut keterangan Bapak Kuswanto dari Dinas Perhubungan mengenai tanggapannya perihal gencar vaksin booster. Jadi kita masih berpatokan pada pemakaian masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Mungkin nanti ada arahan lagi masalah COVID, masalah pandemi ini tentang booster itu. Jadi harus bagaimana saya harus menunggu arahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Terminal Baranang Siang. Saya kembalikan kepada studio. Ya pemirsa, berita terkini selanjutnya terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh BEM Sebogor yang turun aksi ke Istana Bogor pada hari ini, Jumat 8 April 2022. Aksi geruduk Istana Bogor ini dilakukan dalam rangka penyampaian 5 tuntutan utama. Berikut berita selengkapnya. Aksi di Istana Bogor yang diinisiasi oleh BEM Sebogor kali ini dengan tagline Bogor Menggugat Istana. Diketahui bahwa aksi ini dilakukan untuk membawa 5 tuntutan utama yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo, meliputi Jokowi harus buka suara terkait isu 3 periode, kenaikan BBM, hapus UU terkait IKN, isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan. Aksi ini juga dilakukan oleh ratusan massa dengan long march dari Bogor Trade Mall menuju Istana Presiden Bogor. Aksi ini telah dilakukan sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore ini. Aksi yang dilakukan ini pun terpantau dan diusahakan untuk berjalan dengan kondusif. Saya sudah muak dengan kinerja dari 2 periode Pak Jokowi, tapi malah meminta 3 periode yang sebelumnya kinerjanya itu makin memburuk karena pemindahan IKN yang secara tiba-tiba dan banyak penolakan tapi tetap dilaksanakan. Harapannya semoga Pak Jokowi mendengar aspirasi dari kita dari mahasiswa yang dari rakyat juga untuk ya memikirkan lagi apa yang akan keputusannya itu. Baik, terima kasih Adinda Vinka atas laporan Anda. Saya Syafira Nur Aulia pamit undur diri, sampai jumpa pada beban berikutnya. Tayang setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di Indosore. Terima kasih. Ya pemirsa Beban, bersama saya Syafira Nur Aulia pada sore hari ini akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita banget seputar hal-hal aktual dan faktual. Pada tahun ini diketahui bahwa pemerintah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat seiring kasus COVID-19. Salah satu bentuk pelonggaran tersebut adalah diperbolehkannya mudik lebaran tahun 2022. Tentu pelonggaran tersebut disertai persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Salah satu sentra vaksinasi booster menuju mudik lebaran tahun 2022 ini berlokasi di Freshmart SVIPB yang bekerjasama dengan Polres Bogor. Namun diduga bahwa kerjasama tersebut hanya sebagai penarik calon vaksinasi belaka. Perizinan bagi masyarakat oleh pemerintah untuk melakukan mudik lebaran tahun ini yang masih erat dengan situasi pandemi, tidak serta-merta dibebaskan begitu saja. Pemerintah memberlakukan persyaratan vaksinasi booster seperti di Freshmart Sekolah Vokasi PB. Vaksinasi tersebut dilatar belakangi dengan kerjasama bersama Polres Bogor. Akan tetapi, kerjasama tersebut dibantah oleh pihak kepolisian tertera. Berikut klarifikasi pihak Adkesma SVIPB. Dari pemerintah juga menyarankan bahwa untuk mudik itu harus ada vaksin booster ya. Nah, terus kita lihat dari teman-teman mahasiswa ini tuh banyak yang belum vaksin nih booster gitu. Jadi dari BMSI sendiri itu bekerja sama dengan Polres Bogor untuk menyelenggarakan vaksinasi booster ini. Dan alhamdulillahnya itu diberi respon baik oleh Polres Bogor gitu. Baik, saya dan kameramen melaporkan ke studio. Ya pemirsa Beban, berita selanjutnya datang dari Kota Bogor. Salah satu masjid menjadi target pelaku pembobolan kotak amal secara berkala. Aksi pembobolan tersebut terekam CCTV hasil jebakan warga yang mengganti uang kotak amal dengan uang mainan. Berikut berita selengkapnya. Pembobolan kotak amal di salah satu masjid Kota Bogor yakni Masjid Jami An-Nur pada 15 April menyulut emosi warga. Pelaku pembobolan kotak amal berhasil ditangkap tangan warga setempat berkat jebakan CCTV dan uang mainan. Pelaku pembobolan berinisial VI beralamat di Cihulut, Jalan Pakuan. Ia ditangkap warga di dalam masjid ketika tengah melakukan aksinya. Warga beramai-ramai menciduk pelaku dan membawa pelaku keluar masjid dengan babak belur setelah memantau aksi pelaku melalui jebakan CCTV. Warga menginterogasi pelaku yang mengakui telah 11 kali melakukan aksinya untuk mengambil uang kotak amal sejumlah Rp70.000. Namun, salah satu warga dalam video sontak membantah pengakuan tersebut. Sebab uang kotak amal yang sebenarnya hilang melebihi jumlah tersebut hingga Rp700.000. Pelaku diinterogasi warga hingga beberapa jam lamanya sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Kejadian itu hampir setahun setengah kejadian keropak atau keropak yang hilang itu, tapi tiap di ini susah ditangkap. Jadi pas itu kita pasang CCTV, kita jebak dan bener pas 1 hari sebelum kejadian itu kita pasang CCTV dan ketangkap jam 3 habis Jumatan. Dia mengakui udah 12 kali. Baik, saya dan kameramen melaporkan ke studio. Baik, pemirsa Beban, kini Beban sudah sampai di penghujung acara menemani Anda. Saya Syafira Nur Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di Beban berikutnya.